Bab 136 Tes ulang. Setiap siswa yang keluar dari Jiangnan Gongyuan menutup hidung mereka dan berjalan mengelilingi pria gemuk ini. Bau orang ini benar-benar tidak dapat diterima. Zhu Ping'an memandang pria gendut yang berjarak 3 meter dengan pilek dan air mata. Dia tidak tahan dan berkata, "Saudara Sue, tidak ada gunanya bersedih sekarang karena keadaan sudah seperti ini. Sebaiknya kamu mengisi perutmu, pertama dan aku akan menjadi tuan rumahnya." Zhu Ping'an mengatakan ini begitu dia selesai berbicara, dia mendengar pria gemuk itu 3 meter jauhnya, dengan pilek dan air mata mengalir kembali ke sungai, berteriak, berbaring di pinggir jalan dan muntah lagi. Yah, sepertinya aku tidak seharusnya membahas topik yang berhubungan dengan makanan. Atas permintaan Fatih, Zhu Ping'an pada akhirnya tidak meninggalkan Fatih sendirian, tetapi tetap menendang Fatih ke penginapan dan meminta pelayan untuk mengirimnya ke kamar Fatih, di mana dia meminta Fatih untuk menyikat dirinya dari atas ke bawah senjata biologis. Saat Fatih sedang menggosok lantai atas, Zhu Ping'an sedang duduk di dekat jendela di kamarnya sambil membaca. Soal esai 8 bagian dalam ujian kekaisaran dibatasi pada 4 buku. Semakin banyak Anda membaca soal beberapa kali, Anda akan semakin percaya diri. Setelah pria gendut itu mandi dan berganti pakaian bersih lalu turun ke bawah, Zhu Ping'an mengumpulkan buku-buku dan mengikuti pria gendut itu ke bawah menuju lobi penginapan untuk makan malam. Namun, pria gendut itu meninggalkan bayangan psikologis. Dia tidak makan sedikit pun, bahkan seteguk sup pun tidak berdaya tentang hal ini. Anda tidak dapat membangunkan seseorang yang berpura-pura tertidur, Anda juga tidak dapat memberi makan seseorang yang muntah saat melihat makanan. Banyak pelajar yang duduk di lobi penginapan. Mereka berkumpul berdua dan bertiga untuk makan malam dan mengkritik soal ujian hari ini. Fokus utamanya adalah pada pertanyaan Dao Ziyue, tidak tahu harus mulai dari mana. Malam itu sunyi. Cahaya bulan kabur, bintang-bintang kabur, dan angin sepoi-sepoi meniup tirai jendela. Zhu Ping'an duduk di dekat jendela sampai penjaga membunyikan jam ketiga, lalu dia mengemasi barang-barangnya. Dia mematikan lampu minyak, berjalan ke tempat tidur, dan tertidur. Pada hari kedua, sebelum hari gelap, Zhu Ping'an bangun pagi untuk mempersiapkan ujian terakhir ujian perguruan tinggi, ujian ulang. Pria gendut itu bangun pagi seperti biasanya dan meminta Zhu Ping'an untuk mengikuti ujian, tapi dia tidak melihatnya sepanjang malam. Pria gemuk itu kehilangan banyak berat badan, dan dahinya tampak sangat biru. "Kamu," Zhu Ping'an menatap dahi hijau pria gemuk itu dan tidak bisa berkata-kata. "Oh, aku menemukan ini secara khusus, balok pintu sekolah menengah. Sungguh suatu berkah." Pria gendut itu sedikit sombong. "Kamu menang." Ketika dia berjalan menuju jembatan yang menghubungkan kedua sisi sungai Qinhuai, dia bertemu dengan pamannya dan orang lain yang sedang melintasi jembatan dari sisi lain. "Xier, bagaimana ujiannya kemarin?" Paman Zhu Souren bertanya dengan prihatin sambil menguap. "Pertanyaan kemarin?" Zhu Ping'an disela oleh pamannya sebelum dia selesai berbicara. "Kamu juga menganggap soal kemarin sangat sulit kan?" "Yah, tidak masalah. Kamu masih muda. Akan lebih baik jika kamu lebih sering mengikuti tes." Paman Zhu Souren mengelus jenggotnya dan menghiburnya, "Itu akan sangat disayangkan jika pertanyaannya lebih normal." "Jadi, identitas Anda sebagai ketua ujian sudah dikonfirmasi. Kali ini pertanyaannya sedikit lebih sulit, sayang sekali bagi Anda. Hari ini adalah tes kedua, tes ulang. Prosedur masuknya sama seperti terakhir kali. Setelah absensi, penjaga akan membawa Anda ke ruangan untuk melanjutkan ujian." "Benar sekali, ruangannya masih sama seperti terakhir kali. Mau tak mau aku bersimpati pada pria gemuk Sueci. Orang ini mungkin harus muntah di lain hari. Tes ulang ini sebenarnya dibandingkan dengan tes utama kemarin. Kepentingannya sedikit kurang penting. Dinasti Ming memiliki persyaratan waktu penilaian makalah ujian, yaitu hanya sekitar 10 hari. Waktu terbatas. Untuk mempercepat penilaian, selesaikan pekerjaan penilaian tepat waktu. Para siswa kelas terutama melihat makalah pertama kandidat, dan makalah pertama hanya dapat memberikan gambaran kasar. Dalam keadaan normal, jika Anda mengerjakan ujian pertama dengan baik dan mendapatkan nilai tinggi ulasan bagus selama penilaian, dan penilai memiliki prasangka bahwa Anda memiliki standar tinggi, maka nilai Anda pada ujian kedua pada dasarnya tidak akan lebih rendah jika Anda gagal pada ujian pertama,
penguji dapat datang untuk membacakan kertas ujian kedua Anda dengan kacamata berwarna. Tentu saja bukan berarti ujian ulang tidak penting, penilai tetap bergantung pada kualitas jawaban Anda, terutama esai 8 bagian yang formatnya tetap, sehingga memudahkan menilai kualitas jawaban Anda secara adil, karangan. Setelah mencapai cloudboard, kertas ujian dibagikan, dan beberapa pejabat pemerintah mengangkat plakat berisi pertanyaan di lorong depan asrama agar para kandidat dapat melihat soal tersebut. Soal ujian hari ini lebih sedikit dibandingkan kemarin, termasuk 2 soal esai 4 buku dan 8 bagian, dan 1 puisi ujian yang kurang umum. Faktanya, pada masa dinasti Ming, tidak ada ujian puisi dalam ujian provinsi, ujian umum, dan ujian istana. Bahkan dalam ujian anak laki-laki, hal itu jarang terjadi karena Taizu muak dengannya pengaruhnya melemah, dan sesekali ada puisi dalam ujian anak laki-laki. Tapi jumlahnya sangat sedikit, dan evaluasinya terutama melibatkan membaca 4 buku dan esai berkaki 8. Judul dari 2 esai berkaki 4 dan 8 ini tidak seperti pepatah Tao kemarin yang lebih ortodoks. Judul pertama adalah, jangan takut mengoreksi jika melakukan kesalahan. Konfusius berkata, jika seorang pria tidak serius, dia tidak akan kuat, dan jika dia terpelajar, dia tidak akan kokoh. Kesetiaan adalah kuncinya, jangan takut untuk memperbaiki kesalahanmu. Pertanyaan kedua berupa kalimat yang panjang, orang baik di suatu negara harus berteman dengan orang baik di suatu negara, dan orang baik di dunia harus berteman dengan orang baik, orang di dunia. Cendekiawan, dari Mencius. Kedua pertanyaan ini relatif ortodoks, dan tidak sulit bagi siswa dan cendekiawan yang sering mengerjakan esai 8 bagian. Seberapa baik Anda mengerjakan esai 8 bagian bergantung pada keahlian Anda. Namun puisi ujian terakhir adalah jebakan yang bertajuk, Bunga Kuning Bagaikan Emas Berhamburan. Ada kalimat dalam, Book of Rites, yang berbunyi, di bulan musim gugur, bunga krisan berbunga kuning. Diperkirakan banyak calon yang akan menulis puisi berdasarkan hal tersebut, dan menulis tentang pemandangan musim gugur, bunga krisan, seperti ini, maka cukup keluar dari topik. Ketika Zhu Ping'an melihat pertanyaan ini, dia agak berterima kasih kepada gadis licik dan sombong di desa Sanghe. Terakhir kali saya kembali ke rumah, saya pergi ke rumah Li berkali-kali untuk meminjam buku untuk disalin, tetapi kebanyakan dari mereka adalah 4 buku, 5 klasik, dan 8 bagian. Gadis sombong itu pernah menertawakan dirinya sendiri karena menjadi seorang kutu buku katak digoda oleh kata-katanya. Gadis itu aku bertanya pada diriku sendiri puisi ini, tetapi setelah aku mengatakan itu bunga krisan, aku ditertawakan oleh gadis ini untuk waktu yang lama. Dia melemparkan buku puisi kepadaku dan menertawakan diriku sendiri. Krisan dan bunga pemerkosaan aman dan bodoh, dan mereka bodoh dan tidak bisa membedakannya. Dia adalah penulis 2 puisi kuno, karya pilihan, oleh Liang Xiaotong dari dinasti Selatan dan Pemandangan Kesepian oleh Si Kongtu dari dinasti Selatan. Dinasti Tang. Ada puisi di buku kedua, garis-garis hijau itu hijau seperti hijau, dan bunga-bunga kuning seperti emas yang berserakan. Pohon-pohon hijau itu gelap seperti desa, dan bunga-bunga kuning itu seperti gandum. Oleh karena itu, Zhu Ping'an mengetahui bahwa bunga kuning tidak mengacu pada bunga krisan, melainkan bunga lobak di musim semi. Puisi ujian ini untuk menggambarkan pemandangan musim semi perangkap. Zhu Ping'an mencelupkan penanya ke dalam tinta dan menyalin ketiga pertanyaan di kertas draft, lalu mulai merumuskan draft. Waktu berlalu dengan tenang di ujung pena. Dari matahari pagi hingga matahari terbenam, sinar cahaya di langit berangsur-angsur memudar cahaya menghilang. Pada saat itu, Zhu Ping'an keluar dari Jiangnan Gongyuan. Ayo, saudara Zhu, mari kita hargai puisiku ini. Bunga kuningnya seperti emas yang bertebaran, dan bunga krisan melayang tertiup angin emas. Begitu Zhu Ping'an meninggalkan halaman upeti, dia mendengar teriakan yang familiar. Dia mendongak dan melihat hidung pria gemuk Sueci. Diisi dengan 2 bola kapas, wajahnya yang gemuk tersenyum seperti krisan, dan dia berjalan dari kejauhan selangkah demi selangkah. Krisan, Zhu Ping'an memandang pria gendut itu tanpa berkata-kata, baiklah, saudara gendut, sebaiknya kamu pulang dan meminta ayahmu untuk menyumbangkan seorang tahanan untukmu. Bab 137 Aku berumur 13 tahun itu. Setelah seharian disiksa dan jarang tersenyum, Zhu Ping'an masih tidak tahan untuk mengatakan yang sebenarnya kepada Fatih Huanghua. Faktanya, bukan hanya Fatih Sueci.
Zhu Pingan melihat sekeliling sedikit. Ada orang-orang yang menunggu dalam kelompok berdua dan bertiga di gerbang Taman Jiangnan. Beberapa dari mereka juga saling berkomunikasi tentang menulis bunga krisan dan musim gugur puisi ujian. Mereka sangat yakin dengan ujian ulang hari ini. Kebanyakan orang berpikir bahwa ujian ulang hari ini jauh lebih mudah daripada ujian utama. Pria gemuk itu berdiri sekitar 2 meter dari Zhu Pingan, melantunkan puisi krisannya yang luar biasa dengan nada lembut. Pada saat ini, seorang pria berjalan keluar dari Jiangnan Gongyuan dengan suasana yang megah, mendengarkan orang-orang di sekitarnya berdiskusi musim gugur krisan dan sejenisnya. Ada sedikit rasa jijik di wajahnya. Saat dia melihat Zhu Pingan, matanya tertuju pada Zhu Pingan selama 2 detik lagi. Ini pasti Zhu Pingan yang disebutkan Luo Ming beberapa kali. Sikapnya yang jujur dan jujur sangat mirip dengan potret itu. Mata pria itu tertuju pada Zhu Pingan selama beberapa detik dan kemudian dia mendengar pria gemuk Sueci membacakan puisi krisannya kepada Zhu Pingan sambil menggelengkan kepalanya. Setelah mendengar ini, Zhu Pingan berkata dengan ekspresi sembelit, "Baiklah." Ketika pria itu mendengar ini, rasa jijik di sudut mulutnya menjadi lebih tebal, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, kasus tahun ini seperti ini. Krisan, haha. Setelah bergumam pada dirinya sendiri, pria itu langsung pergi, meninggalkan semua orang dengan sosok punggung kesepian di mana semua orang mabuk dan saya sendirian. "Hei, saudara Zhu, ada apa denganmu?" Si gendut Sueci mau tidak mau bertanya ketika dia melihat wajah Zhu Pingan yang sembelit ketika dia berkomentar. "Oh, puisimu bagus sekali," Zhu Pingan menjawab dengan wajah sembelit, "hanya saja baumu terlalu menyengat." "Oh, ternyata begitu. Kupikir puisiku tidak bisa masuk ke puisimu." Di mana matanya, Fatih Sueci tiba-tiba menyadari, lalu mengulurkan tangan dan menyentuh bola kapas di tubuhnya dan bertanya. "Saya masih punya bola kapas di sini, apakah Anda ingin menggunakannya?" "Anda bisa menyimpannya." Zhu Pingan menjauh. Bola kapas itu juga tahan seharian dari kotoran, jadi siapa yang berani menggunakannya? Kembali ke penginapan, banyak mahasiswa dan cendekiawan berdiskusi tentang bunga krisan di lobi penginapan. Jika lelaki gendut itu tidak tahu kalau baunya tidak enak, dia pasti pergi ke sana dan bertukar puisi krisannya dengan orang lain. Pria gendut itu naik ke atas untuk mandi, dan Zhu Pingan juga kembali ke penginapan untuk mengganti pakaiannya. Asramanya lembab dan basah, panas di musim gugur, dan pakaiannya berbau keringat. "Buka pakaian kotormu." Zhu Pingan merendamnya di baskom, duduk di bangku rendah, dan menggosoknya dengan sabun belalang yang disediakan pihak penginapan. Faktanya, pihak penginapan juga menyediakan abu tanaman beserta sabun belalang. Mencampur keduanya memang bagus untuk mencuci pakaian, namun Zhu Pingan sangat tidak bisa menerima abu tanaman tersebut. Zhu Pingan baru saja selesai mencuci dan mengeringkan. Pria gendut di lantai atas turun dengan penampilan baru. "Saudara Zhu, jarang sekali kita merasa rileks setelah ujian. Kita tidak akan pulang sampai kita mabuk hari ini. Kamu berjanji?" Si gendut Sueci mengenakan kunci emas besar yang ikonik serta cincin ibu jari emas dan giok, dan memegang arti memegang kipas lipat. "Bisakah kamu memakannya?" Zhu Pingan bertanya dengan ringan. "Awalnya aku tidak bisa memakannya, tapi siapa yang membuat puisi krisan kita tampil luar biasa hari ini? Aku di sini bukan untuk menyombongkan diri padamu. Jumlah orang yang bisa melampaui puisi krisanku tentang krisan pasti tidak akan melebihi jumlah ini. Orang-orang bersemangat selama acara bahagia. Hari ini saya bisa makan babi." Sueci gemuk melambaikan tangannya yang gemuk, merasa sangat percaya diri. "Saya sangat berharap Anda masih bisa ceria saat merilis peringkat. Mari kita perjelas dulu bahwa saya tidak akan pergi ke seberang sungai Qinhuai." Zhu Pingan menekankan. "Kenapa kamu tidak pergi? Saudaraku, aku akan mentraktirmu dan membuka matamu. Selain itu, aku akhirnya membuat puisi yang bagus hari ini. Mungkin puisi itu akan menarik perhatian sekretaris sekolah perempuan dan mengundangku menjadi seorang tamu." Dada Fatih Sueci bertepuk tangan keras, dan kunci emas besar di lehernya bergetar. "Sangat emosional. Kalau begitu kamu bisa pergi sendiri, aku tidak tertarik." Zhu Pingan bergeming. "Tidak tertarik? Kamu, apakah kamu tidak punya hobi yang aneh?" Pria gendut itu memandang Zhu Pingan, lalu seluruh tubuhnya gemetar. Mundur beberapa langkah. "Kamu menggigil, saudari, kamu belum pernah bercermin.
Keluar dari sini, Paman. Zhu Ping'an tidak tahan lagi, sangat normal untuk menjalani orientasi kertas. Saya baru berusia 13 tahun dan rambut saya belum tumbuh sempurna. Saya tidak mau menyia-nyiakan keterampilan bela diri saya. Kalau dipikir-pikir saat sudah tua, kamu harus menunggu sampai dewasa. Tunggu saja dan sesali saat kamu bertambah tua, itu bahkan belum berkembang. Jika rusak, tidak perlu diperbaiki. Saat kamu besar nanti, kamu akan menangis menyaksikan medan perang. Ada apa dengan 13? Pria gendut itu mengerutkan bibirnya, lalu tiba-tiba menjadi resmi tanpa alasan yang jelas, dengan ekspresi sedih di wajahnya. Saat aku berumur 13 tahun, ayahku selalu memaksaku untuk belajar, dan saya harus membaca 4 buku setiap hari. Jika saya tidak membacanya, ayah saya akan memarahi saya. Belakangan, ayah saya harus pergi suatu keperluan dan tidak punya waktu untuk mengurus saya. Dia akan mengunci saya di ruang belajar, mengunci pintu dan jendela, dan membiarkan kedua orang tua itu pergi. Pembantu saya yang berusia 7 atau 8 tahun mengawasi bacaan saya dengan tongkat besar yang tebal. Saya membaca selama 4 jam sehari. Jika saya gagal dalam ujian pekerjaan rumah ketika saya kembali, saya akan dipukuli sampai mati, setiap hari. Hanya ketika dia kembali dari luar dia membuka kunci pintu dan jendela dan menyeretku keluar dari ruang belajar setelah dikurung seharian. Sejak saat itu, aku menyukai wanita. Petik 2. Kamu benar-benar aneh. Ayahmu cukup aneh. Siapa yang harus dia minta untuk mengawasi pelajaranmu yang malang? Dia harus membiarkan 2 pelayan muda mengawasinya. Pantas saja ayahmu harus menyeretmu keluar setiap hari. Kamu baru berusia 13 tahun, 2 perempuan, 4 jam, sungguh ajaib kamu masih hidup. Zhu Ping'an benar-benar tidak bisa berkata-kata kepada pria gendut itu. Hei, Kakak Zhu, jangan pergi. Pria gendut itu kembali dari ingatannya dan menemukan bahwa Zhu Ping'an sudah keluar, dan buru-buru mengejarnya. Sebagai seorang pecinta kuliner, setelah ujian, saya harus menemukan tempat yang enak untuk menghargai diri sendiri. Dulu saya selalu jajan, tapi hari ini waktunya mencoba makan besar. Uang di kantong saya juga cukup, jadi saya tidak lagi menganiaya diri sendiri. Jadi, Zhu Ping'an meninggalkan penginapan dan berjalan menuju kuil Konfusius. Beberapa hari yang lalu, dia mendengar seorang sarjana berbicara tentang kepala singa yang dibuat di gedung Zhuangyuan di kuil Konfusius. Saudara Zhu, pelan-pelan. Sue Qi gemuk terengah-engah dari belakang, seorang pria menjanjikan 1000 keping emas. Tetapi kamu mengatakan sebelum ujian bahwa kamu tidak akan kembali sampai kamu mabuk. Ping'an menanggapi dengan ringan. Dia berteriak dan terus bergerak maju. Kalau begitu pergilah ke sisi lain bersama kakakmu. Biar ku beritahukan padamu bahwa sarjana nomor 1 di Menara Lan Yue itu cantik. Sue Qi gemuk tidak bisa melupakan Sungai Qinhuai. Saya katakan sebelumnya bahwa saya tidak akan kembali sampai saya mabuk. Tetapi saya tidak mengatakan bahwa saya akan pergi ke sisi lain. Zhu Ping'an terus berjalan ke depan. Apakah Anda ingin pergi ke nomor 1 gedung cendekiawan di depan kuil Konfusius? Ayo, kata pria gendut itu dengan gigi terkatup. Meskipun pria gendut itu berkompromi dan pergi ke Menara Zhuangyuan bersama Zhu Ping'an, dia selalu menanamkan dalam diri Zhu Ping'an keindahan seks dan sebagainya, mencoba menghasut Zhu Ping'an untuk berubah pikiran dan pergi ke seberang Sungai Qinhuai. Dari sudut pandang ini, nampaknya zaman modern dan zaman dahulu memiliki pemahaman yang sama tentang teman dekat. Kami minum wine bersama, berbagi jendela yang sama, membawa senjata bersama, dan tidur bersama di tepi Sungai Qinhuai. Tidak banyak darinya, penginapan ke kuil Konfusius jaraknya jauh, dan butuh sekitar 1/4 jam berjalan kaki ke sana, tetapi gedung Zhuangyuan agak sulit ditemukan. Ada banyak restoran di dekat kuil Konfusius. Fatih meluangkan waktu untuk menemukan gedung Zhuangyuan. Bab 138, trik pertama dalam kasus pemerintah berhenti di sini. Ada banyak restoran di depan kuil Konfusius, mungkin sama seperti di zaman modern, dan pelajar bisa menghasilkan banyak uang. Gedung Zhuangyuan tidak menonjol di antara banyak restoran ini. Bangunan ini tidak memiliki gaya yang unik, tetapi memiliki kesan sedimentasi sejarah. Zhu Ping'an berdiri di bagian bawah gedung Zhuangyuan, melihat 3 kata, gedung Zhuangyuan, dengan naga terbang dan burung phoenix di lantai atas. Suasana budaya menerpa wajahnya, dan dia tiba-tiba merasa baik. Meskipun gedung Zhuangyuan tidak mencolok,
namun arus penumpangnya relatif besar. Ketika Zhu Ping'an berhenti di sana, ada 2 atau 3 orang yang masuk dan keluar. Ayo pergi, saudara gendut harus hidup dalam kemiskinan hari ini. Pria gendut itu masih memiliki kebencian karena tidak bisa pergi ke seberang sungai Qinhuai, jadi dia mengertakkan gigi dan melangkah ke dalamnya terlebih dahulu. Zhu Ping'an tersenyum tipis dan berjalan ke atas. Tidak ada banyak hal di luar gedung Zhuangyuan, tetapi ketika Anda masuk, Anda akan merasakan keanggunan, dengan furnitur kayu mahoni, lantai kayu, dan dinding sekitarnya ditutupi dengan kaligrafi dan lukisan. Di sini, nafasnya sangat keras, aku tidak tahu bagaimana rasanya. Fatih Sueci berjalan di depan dan melirik kaligrafi dan lukisan di tengahnya, lalu mengerucutkan bibirnya. Jika Anda tidak puas dengan makanan Anda di sini, kami tidak akan menagih Anda. Seorang asisten toko berpakaian rapi menundukkan kepalanya dan tersenyum dengan senyuman di wajahnya. Itulah yang kamu katakan. Fat Sueci menunjuk ke arah asisten toko dengan cakarnya yang gemuk. Aku bercanda, kata petugas toko sambil tersenyum, lalu mengulurkan tangannya, silakan masuk. Zhu Ping'an menepuk bahu pria gemuk itu dari belakang, dan memimpin dengan berjalan ke meja dengan dipandu oleh petugas toko. Gedung Zhuangyuan juga dibagi menjadi ruang pribadi dan lobi. Namun, saat ini semua ruang pribadi sudah penuh. Hanya ada beberapa meja di lobi. Petugas toko mengarah ke meja dekat jendela. Hal ini membuat Zhu Ping'an sangat puas. Ada papan kayu panjang yang tergantung di dinding. Nama masakan di toko itu tertulis di papan kayu itu, yang sekilas terlihat jelas. Dasar kepala singa, beri kami piring. Zhu Ping'an dengan santai melihat ke papan kayu. Ada terlalu banyak papan kayu di dinding. Agak memusingkan, namun Zhu Ping'an masih teringat kepala singa yang didengarnya beberapa hari lalu dan memesannya. Oke, meja nomor 3 di Jiaxi, saya mendapat bagian terbaik. Mendengar ini, pelayan yang mengikutinya berteriak ke arah dapur. Gedung Zhuangyuan memang gedung Zhuangyuan. Kepala singa yang direbus bisa disebut yang terbaik. Begitu pelayan selesai berteriak, pria gendut di sampingnya membanting meja, dan daging di wajahnya bergetar. Oke, pertanda baik. Beri kami salad kuping babi utuh. Dan sebotol yang terbaik anggur di toko Anda. Pria gemuk itu tampaknya bersemangat dengan dominasi pelayan, dan dia mulai memesan seperti anjing bulldog dengan wajah gemuknya. 1 porsi untuk yang terbaik, 1 untuk pilihan teratas. Pelayan itu adalah orang yang pandai bicara. Setelah mendengar pesanan pria gendut itu, dia berteriak ke arah dapur. Semuanya terucap dalam hati Fatih, membuat Fatih begitu bahagia hingga tak bisa menutup mulutnya. Angsa panggang, yang menjadi blockbuster bahkan tanpa bernyanyi, kepala ikan dan sup tahu yang memenangkan kejuaraan di antara 3 pasukan, bakso siksi yang memenangkan 3 yuan berturut-turut, seluruh meja terisi. Tampaknya orang gemuk menyukai keberuntungan seperti ini. Melihat makanan di atas meja dan mendengarkan pelayan bernyanyi, wajah montok dengan bunga krisan yang puas bermekaran. Sier, kebetulan sekali, meja itu penuh dengan makanan dan nasi. Bahkan sebelum Zhu Ping'an menggerakkan sumpitnya, dia mendengar panggilan akrab. Ketika saya melihat ke atas, saya melihat paman saya Zhu Souren dan penduduk desa lainnya masuk. Semua orang di meja tersenyum dengan wajah ditutupi bunga krisan, tetapi teman gemuk paman itu hilang. Paman, Zhu Ping'an berdiri dan membungkuk dari jauh. Saudaraan, beberapa penduduk desa sedikit menangkupkan tangan mereka, dengan senyuman di wajah mereka. Pertemuan lebih buruk daripada pertemuan kebetulan. Saat ujian selesai, mengapa kita tidak merayakannya bersama? Paman Zhu Souren mengelus jenggotnya dan tersenyum sepenuh hati. Fatih Sueci juga bertemu dengan pamannya dan yang lainnya. Lagi pula, pria ini berharap lebih banyak orang yang bisa memamerkan puisi krisannya. Ia pun dengan antusias mempersilakan beberapa orang untuk duduk, lalu melambaikan tangannya yang gemuk dan menyuruh pelayan untuk menambahkan 6 hidangan khas toko tersebut, lalu menyajikannya. Adik laki-laki ini sangat sopan. Paman Zhu Souren memuji sambil tersenyum setelah duduk. Di mana-mana, kalian semua adalah kerabat dan teman saudara Zhu, dan tentu saja kalian juga kerabat dan temanku. Fatih Sueci melambaikan tangannya dengan santai. Zhu Ping'an menunggu mereka selesai memberi salam, lalu berdiri dan memperkenalkan mereka satu sama lain agar mereka bisa saling mengenal. 2 kali pertama,
Saya terburu-buru untuk ujian dan tidak punya waktu untuk saling memperkenalkan. Kali ini saya punya waktu, jadi saya perkenalkan semuanya. Setelah makanan dan anggur disajikan, anggur dituangkan dan sayuran disajikan, dan semua orang makan dengan gembira. Ahem, ujian ulang itu. Lagu itu seperti emas. Setelah meminum segelas wine, pria gendut itu hanya membuka mulutnya dan ingin mencari alasan untuk menyebutkan lagunya puisi Krisan. Dia mendengar suara yang bertepatan dengannya. Itu adalah Zhu Souren, paman Zhu Ping'an. Keduanya saling memandang dan tertawa serempak. Setelah itu, Zhu Ping'an mendengarkan dengan rasa sakit di wajahnya saat mereka saling memuji puisi Krisan, termasuk beberapa warga desa yang juga membacakan puisi Krisan mereka sendiri, semuanya dengan wajah bangga. Semakin bangga mereka, semakin sakit pula rasa sakit Zhu Ping'an. 1000 cangkir anggur terlalu sedikit untuk bertemu dengan seorang teman dekat. Setelah minum beberapa gelas air, pamannya Zhu Souren dan beberapa penduduk desa lainnya mabuk. Dia menamparkan meja dan membual kepada Zhu Ping'an dengan lidah menjulur, "Saudaraku An, kamu tidak memilikinya. Kasihan sekali bertemu mentor temanku dengan pamanku, sungguh, sayang sekali." "Oh, bagaimana kamu bisa bilang sayang, kakak Zhu?" Wajah gemuk pria itu mendekat. "Entahlah, hari itu kami sedang minum-minum dengan teman dan mentor kami, dan saat itu, seseorang menunjuk ke arah bunga krisan di luar jendela dan meminta kami untuk membuat puisi. Cek, kamu bilang sayang sekali menjadi babi." Paman itu meminum anggur dan memandang Zhu Ping'an lalu menghela nafas. Mendengar ini, pria gendut itu juga memandang Zhu Ping'an dengan simpati dan menggelengkan kepalanya. "Saudara Zhu, sayang sekali. Jika saya pergi dengan pamanmu, saya tidak akan mencoba memposting puisi yang tidak ada bandingannya dengan puisi krisanku." Mendengar hal itu, Zhu Ping'an semakin merasakan sakitnya. "Baiklah Sr, lain kali walaupun paman dan yang lainnya tidak perlu mengikuti ujian perguruan tinggi lagi, kamu tidak perlu khawatir. Nanti paman akan memperkenalkanmu kepada teman dan mentor. Itu benar, jangan menyesalinya, saudara An." Nak, paman dan yang lainnya menerima begitu saja bahwa tatapan menyakitkan Zhu Ping'an adalah tanda penyesalan, dan mereka semua memberikan kata-kata penghiburan. Akibatnya, Zhu Ping'an merasa semakin sengsara dan harus menundukkan kepala dan mengabdikan dirinya pada meja berisi anggur dan makanan enak ini. Ada ruang pribadi di lantai 3 tempat duduk bersama Tong Cheng Xia Luoming, Su Song, Feng Sansui dan lainnya. Selain beberapa orang yang selalu bersama, ada juga beberapa wajah asing semua orang di depan Jiangnan Gong Yuan hari itu. Pria bermartabat yang menunjukkan penghinaan kepada siswa yang menyanyikan puisi krisan. Melihat keluar dari private room, pemandangan di lobi sekilas terlihat jelas, dan suaranya juga terdengar jelas. "Puisi krisan, haha, keterampilan Perdana Menteri tahun ini hanya sebatas ini, tapi kalian melebih-lebihkan tentang dia." Seorang siswa berpakaian bagus di depan jendela kamar pribadi berbalik dari jendela dan kembali ke kamarnya duduk, berkata kepada Xia Luoming dan yang lainnya tertawa. "Kemarin aku mendengar dia mengomentari puisi krisan, tapi aku tidak menyangka akan seperti ini hari ini," ucap pria berwibawa itu ringan sambil memainkan gelas wine di tangannya. "Ini salah kami. Siapa yang mengira dia akan begitu tak tertahankan? Saudara Liu dan saudara Guo, mohon maafkan saya. Tampaknya pemimpin sebenarnya dari kasus ini tahun ini adalah dua sahabat baik ini," berdiri, mengangkat gelas anggur mereka. Dia tampaknya sangat menghormati kedua orang ini. "Jika bukan karena kesalehan saudara Liu dan tur belajar saudara Guo, bagaimana kita bisa mendapat kehormatan untuk mengikuti ujian bersama saudara Liu dan saudara Guo?" Bahkan Xia Luoming, yang selalu sombong, mengesampingkan kesombongannya saat ini dan berdiri untuk mengangkat gelas. Orang lain yang hadir juga mengangkat kacamatanya, dan banyak dari mereka yang terlihat malu. Mereka pasti menulis puisi tentang bunga krisan dan musim gugur. Di atas, di bawah, memanggang gelas dan mengganti gelas, menyenangkan. Zhu Ping'an sangat mabuk sehingga dia pergi ke konter untuk membayar tagihan di muka, tetapi diberitahu bahwa pria gemuk di meja yang sama telah membayar. Sebagai tanggapan, Zhu Ping'an hanya bisa tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya. Bab 139, 1 tahun lagi ketika hasilnya dirilis. Segera setelah Zhu Ping'an kembali ke tempat duduknya, pria gemuk Sueci menyeringai pada Zhu Ping'an seperti anjing buldog,
jelas menyadari bahwa Zhu Ping'an baru saja pergi untuk membayar tagihan. Sayang, pencarian Baidu cepat dan Anda dapat membaca banyak novel secara gratis. Saudara Sue, kamu benar-benar. Zhu Ping'an menggelengkan kepalanya sedikit. Saudaraku, semuanya ada di dalam anggur, kemarilah. Pria gendut itu menyeringai dan mengulurkan gelas anggurnya. Sulit untuk menolak ramah tamahannya, jadi Zhu Ping'an tidak punya pilihan selain mendentingkan gelas anggurnya. Anggur masuk ke tenggorokannya dan terasa pedas dan tersedak, tetapi sisa rasanya lembut dan manis. Anggur adalah anggur yang enak, tapi jangan serakah. Zhu Ping'an masih bisa mengendalikan dirinya sendiri, tetapi pamannya Zhu Souren dan penduduk desa lainnya, serta pria gemuk Sueci, bukanlah orang yang bisa mengendalikan diri itu berserakan di lantai. Hei, rusa mengaum, ginseng makanan liar. Saya punya tamu, memainkan harpa, gendang, dan harpa. Harpa, gendang, dan harpa serasi dan indah. Saya minum anggur, dengan hati tamu Yan Yue. Minum sepuasnya di tempat itu, Paman Zhu Souren dan lelaki gendut itu menyanyikan lagu, Xiaoya. Rusa Ming, sambil mengetuk gelas wine dengan batang bambu. Mereka sangat senang. Gelas dan piringnya berantakan, Zhu Ping'an mabuk, pamannya, Fatih, dan yang lainnya semuanya mabuk, dan mereka menopang tembok jika menolak menerimanya. Boom, 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 boom. Suara penjaga yang menggedor jam kedua terdengar dari luar, satu demi satu, beberapa kali berturut-turut. Bila genderang sore ditabuh pada jam 3 pada jaga pertama, ada larangan malam. Sekarang jaga kedua, jika Anda sedang berjalan di jalan dan ditangkap oleh pejabat pemerintah, Anda akan dipukul sebanyak 40 kali terlepas dari apakah Anda seorang sarjana atau bukan. Zhu Ping'an memandang orang-orang di atas meja dengan lidah terjulur, tidak bisa berkata-kata. Namun para pebisnis restoran di gedung Zhuangyuan sering menghadapi situasi ini. Ada juga solusinya, yaitu bagian belakang restoran terhubung dengan penginapannya sendiri. Zhu Ping'an menelepon petugas toko dan meminta sebuah toko besar. Setelah membayar uang, dia meminta petugas toko untuk membantunya memasukkan Paman Fatih dan yang lainnya ke dalam toko. Malam itu berantakan, dan orang-orang yang berbaring di ranjang susun akan melakukan trik unik dengan menyemburkan air mancur dari waktu ke waktu, yang membuat Zhu Ping'an membayar ekstra 100 sen ke restoran. Ketika mereka bangun keesokan harinya, Paman dan yang lainnya pergi ke seberang sungai Qinhuai untuk bertemu dengan teman yang telah mengucapkan selamat tinggal kepada mentor mereka kemarin. Setelah Paman dan yang lainnya pergi, pria gendut itu berkata kepada Zhu Ping'an, Saudara Zhu, kamu harus lebih berhati-hati dengan pamanmu di masa depan. Itu hanya perasaan. Hati-hati dengan kapalmu. Pria gendut itu menggelengkan kepalanya yang mabuk dan berbicara dengan samar. Pria gemuk itu terlihat begitu ceroboh, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia adalah orang yang kasar dan halus seperti Zhang Fei. Dia bisa merasakan sifat asli pamannya hanya dengan sekali minum. Mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia tidak akan dianggap menabur perselisihan mengejutkan Zhu Ping'an. Dia awalnya mengira bahwa orang ini adalah tipe orang yang tidak berperasaan. Ya, Zhu Ping'an menjawab dengan acuh tak acuh. Kembali dari restoran ke penginapan, kami melewati Jiangnan Gongyuan. Di depan Gongyuan, sersan yang membawa pedang dan pejabat pemerintah memasang penghalang di pintu. Ia juga memperingatkan setiap orang yang lewat untuk tidak membuat keributan. Kandidat angkatan kedua dari prefektur lain yang mengikuti ujian perguruan tinggi juga memulai perjalanan mereka menuju ujian perguruan tinggi, namun mereka tidak tahu mana yang tidak beruntung yang akan mendapat kamar di sebelah kamar mereka, ruangan sialan. Pria gemuk itu muntah beberapa kali saat dia melewati Jiangnan Gongyuan. Itu murni refleks yang terkondisi. Karena hasilnya keluar dalam waktu 10 hari, Zhu Ping'an tidak terburu-buru pulang dan menunggu hingga hasilnya keluar sebelum pulang. Oleh karena itu, berlatih kaligrafi dan membaca buku di siang hari, serta obat nyamuk yang disiapkan di toko obat sangatlah efektif. Dengan membawanya di dompet, saya dapat membaca di hutan tanpa dihinggapi nyamuk, dan waktu berlalu dengan lambat. Momen seru akhirnya tiba. 10 hari setelah calon ujian perguruan tinggi gelombang kedua selesai, akan diumumkan. Waktu hasil ujian perguruan tinggi. Daftar peringkat ujian perguruan tinggi berbeda dengan ujian daerah dan ujian prefektur. Ujian perguruan tinggi dibagi menjadi 14 daftar,
setiap prefektur memiliki daftar terpisah. Siswa sekolah menengah dari setiap prefektur juga akan berada dalam daftar yang sama punya daftar kasus. Kasus ini juga merupakan kasus nyata dari tes anak laki-laki. Pada hari ini, Zhu Ping'an kembali dari belajar di luar dan berlatih kaligrafi. Sebelum sampai di penginapan, saya melihat sekelompok orang yang saya kenal berdiri di depan pintu penginapan, termasuk Paman Zhu Souren dan penduduk desa lainnya, serta pria gendut dan lainnya yang sedang mengobrol dan tertawa dengan beberapa orang. Lihat Zhu Ping'an. Beberapa orang mengerumuni, menarik lengan, berpegangan tangan, dan mendorong dari belakang. Sebelum Zhu Ping'an sempat bereaksi, dia didorong menuju kuil Konfusius. Buruan, aku menunggumu. Hasil ujian perguruan tinggi sudah keluar. Cepat, hasilnya akan diumumkan di kuil Konfusius tahun ini. Jika kamu terlambat, tidak akan ada tempat yang bagus. Semua orang berbicara dan menarik Zhu Ping'an dan mulai berlari sepanjang jalan. Semua orang penuh percaya diri dalam perjalanan, mereka membayangkan adegan pesta jepit rambut setelah lulus ujian, dan mendiskusikannya dari waktu ke waktu. Zhu Ping'an mendengarkan adegan perjamuan jepit rambut yang mereka bayangkan dengan ekspresi menyakitkan di wajahnya, diam-diam menghitung mundur karnaval terakhir mereka. Sulit membayangkan bagaimana perasaan mereka ketika melihat daftar tersebut. Ada kerumunan besar di depan kuil Konfusius. Selain para calon, banyak juga orang tua yang datang dari jarak ribuan mil. Ke-14 daftar itu dipenuhi orang. Saudara Zhu, saudara-saudara, saya akan melihat daftarnya dulu. Kita akan bertemu di sini nanti. Begitu pria gendut itu tiba di depan kuil Konfusius, dia tidak sabar untuk mengucapkan selamat tinggal dan pergi menemui mereka daftar. Yah, jangan terlalu bersemangat. Zhu Ping'an ragu-ragu sejenak, tapi tetap tidak mengatakan apa-apa. Bagaimana mungkin aku tidak bersemangat? Ayahku sudah bertahun-tahun gagal lulus ujian. Akan sangat memuaskan jika aku membuang daftarnya di hadapannya. Pria gendut itu sangat bersemangat, memikirkan ayahnya yang memarahi dia setiap hari. Kunci emas di lehernya bergetar keras. Setelah mengatakan ini, pria gendut itu tidak sabar untuk berdesak-desakan di depan rumah Feng Yang mereka. Melihat pria gendut itu berdesak-desakan ke kiri dan ke kanan di tengah kerumunan, Zhu Ping'an hanya bisa berharap pria gendut itu bisa menahannya dengan lebih baik. Paman Zhu Souren dan yang lainnya juga tidak sabar untuk menarik Zhu Ping'an dan masuk ke depan daftar di rumah Anxing. Zhu Ping'an mau tidak mau dipimpin oleh pamannya dan yang lainnya dan masuk ke dalam kerumunan tidak tahu cerita di dalamnya mengira Zhu Ping'an lah yang bersemangat. Ya, itulah yang terlihat dari luar. Sama seperti Tong Cheng Xia Luoming, Susong Feng Sansui, yang dikelilingi oleh semua orang saat ini, serta saudara Guo dan saudara Liu, yang juga sangat mengagumi mereka, di mata mereka, Zhu Ping'an sama bersemangatnya dengan kucing yang mencium bau ikan. Saya masuk tanpa gambar sama sekali, seperti orang biasa. Di mata mereka, Zhu Ping'an begitu konyol hingga ia menulis puisi krisan dan bahkan mencoba untuk terlibat dalam daftar ujian perguruan tinggi. Benar-benar konyol. Saudara Guo, yang biasa berbaring di depan jendela kamar elegan dan menulis puisi tentang Zhu Ping'an, memandang Zhu Ping'an yang buru-buru masuk, dan mencibir, ini mendesak dan lambat, daftarnya ada di sana, tidak akan berubah. Mengapa membuat diri Anda sengsara? Tepat sekali, apa yang dikatakan saudara Guo, itu adalah perilaku seorang pria terhormat. Feng Sansui melambaikan kipas lipatnya dan setuju. Benar, Zhu Ping'an sangat konyol. Puisi-puisinya di luar topik. Dia tidak dapat menemukan petunjuk apapun tentangnya selama lebih dari 10 hari. Sekarang dia masih berpikir bahwa dia bisa masuk dalam daftar, haha. Beberapa orang di antara kerumunan itu tertawa dan setuju. Orang-orang ini berjalan menuju daftar itu dengan tergesa-gesa, menertawakan Zhu Ping'an, yang pakaiannya berantakan di tengah kerumunan. Di bawah daftar, apakah Anda menangis atau tertawa? Ada berbagai macam emosi di dunia. Bab 140. Kerumunan melonjak di bawah daftar di rumah Anxing. Paman Zhu Souren dan yang lainnya bekerja keras dan akhirnya keluar dari kerumunan ke posisi di mana mereka dapat melihat daftar itu. Wajah mereka dipenuhi dengan antisipasi bekerja sama untuk mendorong Zhu Ping'an, yang tersingkir dari kerumunan, ke depan. Mereka tidak sabar untuk berbagi berita tentang peringkat sekolah menengah mereka dengan Zhu Ping'an, mantan kepala kasus. Zhu Ping'an merasa seperti sedang didorong oleh sekelompok babi, dia tidak tahu berapa banyak kaki yang telah dia injak,
dan kepalanya secara tidak sengaja dipukul berkali-kali. Xier, cepat lihat. Saudara An, kamu dapat melihat daftarnya sekarang. Paman dan yang lainnya menepuk Zupingan beberapa kali, mengingatkan Zupingan bahwa dia dapat melihat daftar itu, dan kemudian dia tidak sabar untuk mengangkat kepalanya dan mencari namanya di daftar dengan serius. Cuma bercanda, saya sudah tahu sebelumnya pertanyaan tentang bunga krisan, bagaimana bisa gagal. Paman dan yang lainnya sangat percaya diri. Namun, mereka tidak pernah menyangka saat pertama kali melihat daftarnya, mereka merasa tidak enak. Daftar rilis percobaan rumah sakit disebut, kasus panjang. Ada 30 kasus panjang di prefektur Anqing, dan semuanya tertulis dalam daftar dari yang pertama hingga yang ke-30. Meskipun paman dan yang lainnya sangat percaya diri, mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan berada di urutan teratas, jadi mereka bersiap untuk melihat ke depan dari belakang, merasa bahwa mereka akan muncul di 10 besar atau lebih. Namun mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka akan melihat ke depan dari belakang, namun mata mereka tanpa sadar tertarik pada nama familiar di depan. Tempat pertama, Zupingan. Zupingan, 3 kata ini sangat familiar. Saya telah membaca hasil ujian daerah berkali-kali, dan dia masih di sisi saya. Tetapi kenapa Zupingan nomor 1? Bukankah pria gendut itu mengatakan bahwa puisi ujian Zupingan tentang bunga krisan tidak sebaik miliknya? Zupingan sendiri juga mengakuinya. Bagaimana mungkin? Paman dan yang lainnya melihat 3 kata Zupingan di bagian atas daftar dan tidak bisa sadar untuk waktu yang lama. Mereka bergumam untuk waktu yang lama tetapi tidak mengucapkan sepatah kata pun. Zupingan juga melihat namanya saat ini. Meskipun dia yakin akan masuk dalam daftar, dia tidak pernah menyangka akan menduduki peringkat pertama. Dia sudah mempersiapkan diri dengan baik, tetapi ketika dia melihat bahwa dia telah memenangkan tempat pertama lagi, Zupingan tetap menunjukkan senyuman konyol di wajahnya. Zupingan bisa tertawa, tapi pamannya dan yang lainnya tidak. Mereka ingin melihatnya dari belakang. Namun saya tertarik dengan nama Zupingan. Walaupun saya masih belum bisa memahami hal yang paling membingungkan tentang Zupingan, saya tetap yakin bahwa saya akan masuk dalam daftar tersebut. Saya akan membuat kesalahan dari depan. Tapi sialnya, aku terpana dari awal sampai akhir tapi tidak bisa menemukan namaku sendiri, bahkan nama yang tumpang tindih dengan 2 karakterku sendiri. Zupingan yang memimpin kasus ini, dan kami tidak ada dalam daftar. Berita itu mengejutkan, sulit dipercaya. Kami semua sudah mengetahui soal ujian sebelumnya, dan puisi krisan kami lebih baik daripada puisi Zupingan. Bagaimana bisa tetap seperti ini? Pikiran yang tak terhitung jumlahnya tentang pelaporan. Penipuan yang tidak adil terlintas di benak mereka, tetapi mereka mengira Zupingan berasal dari desa pegunungan, tidak punya uang, tidak punya kekuasaan, dan mampu menipu hanya dengan sehelai rambut. Apa yang terjadi? Paman dan yang lainnya menangis. Pada saat yang sama, Xia Luoming dan yang lainnya, yang hanya menertawakan Zupingan yang ramai, juga datang. Sekilas, saya bisa melihat kata-kata tersembunyi di balik ekspresi paman Zupingan dan orang lain yang hampir menangis tanpa air mata, dan mereka gagal dalam daftar. Haha, aku sudah mengetahuinya sejak awal, krisan. Apakah bunga lobak bagus? Akan aneh jika tidak gagal. Tapi, kenapa Zupingan, si lelaki krisan, memasang senyuman konyol di wajahnya? Mungkinkah dia tidak bisa menerima kenyataan gagal dalam ujian dan begitu cemas hingga dia bodoh? Sayang sekali, orang ini masih punya beberapa bakat. Dan Xia Luoming dan yang lainnya perlahan berjalan dan melihat daftar Anqing Mansion. Wajar saja mereka harus melihat dari depan ke belakang. Toh levelnya ada, pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima, itu saja. Tapi pertama kali saya melihat ke atas, saya bingung. Apa sih? Zupingan itu. Bagaimana bisa pria krisan ini menjadi nomor 1? Ini terlalu konyol. Secara teoritis, tidak mungkin orang ini diterima jika dia menulis puisi krisan. Tapi apa yang terjadi dengan orang yang menjadi pemimpin kasus ini? Mungkinkah mereka salah melihatnya, jadi mereka melihat seluruh daftar dengan cermat. Tempat pertama, Zupingan. Tempat kedua, Liu Qian. Tempat ketiga, Wang Jin. Tempat keempat, Ding Ji. Tempat ke-11, Guo Ziyu. Tempat ke-12, Feng Sansui. Kasusnya adalah Zupingan,
saudara Liu dan Liu Qian hanya berada di urutan kedua. Sedangkan untuk saudara Guo, Guo Ziyu juga ada dalam daftar, tetapi dia hanya berada di urutan ke-11 kali ini. Xia Luoming sebenarnya berada di peringkat belakang Feng Shanxui. Itu adalah kekacauan, semuanya kacau, kecuali bibir diam Feng Shanxui yang sedikit terangkat, semua orang sederhana. Meskipun ke-30 orang dalam daftar telah lulus ujian, semuanya pelajar, dan semuanya berbakat, ada perbedaan besar dalam peringkat mereka. 10 teratas adalah siswa junior, dan semua pelajar yang baru masuk sekolah adalah siswa terafiliasi. Hanya 10 besar, dan lainnya yang telah lulus ujian tahunan dan ujian ilmiah dengan hasil yang sangat baik, dapat dipromosikan menjadi siswa senior atau junior siswa. Siswa Lin adalah mereka yang mendapat nilai terbaik. Jumlah tempat terbatas dan pemerintah mendistribusikan makanan. Siswa Lin dapat berjanji untuk memastikan bahwa anak-anak yang mengikuti ujian tidak akan memiliki kekayaan buruk, penipu, del. Tidak ada satupun yang penting. Yang penting adalah reputasi siswa Lin. Hal yang paling membingungkan adalah, bagaimana Zhu Ping'an bisa menjadi pemimpin kasus ini. Ini adalah ujian perguruan tinggi untuk memilih bakat-bakat bagi negara. Bagaimana ini bisa menjadi permainan anak-anak? Ujian ilmiahnya tidak adil, petugas penilaian tertipu, kami ingin melihat kertas ujiannya. Ini suara mereka. Namun, ujian kekaisaran kuno melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam hal ini. Kertas ujian mereka dapat dikonsultasikan. Jika Anda gagal, Anda dapat meminta untuk memeriksa kertas ujian. Ini juga merupakan semacam pengawasan. Karena permintaannya banyak dan porsinya tidak sedikit, kertas ujian Zhu Ping'an segera dipajang oleh petugas. Hal pertama yang dibaca Xia Luoming dan yang lainnya adalah puisi ujian Zhu Ping'an. Ketika saya melihat bunga kuning seperti emas yang tersebar, karya Zhu Ping'an, saya mematikannya dan merasa tidak nyaman seperti menelan lalat. Bunga kuning itu bagaikan emas yang bertebaran. Ladang yang subur penuh dengan pohon murbei dan ladangnya wangi. Kiao tidak memperjuangkan musim semi, dia hanya melaporkan bahwa musim semi telah tiba. Puisi ini ibarat bunga kuning yang bertebaran seperti emas. Zhu Ping'an meminjam 2 baris puisi orang-orang besar modern dan melengkapi 2 baris pertama karangannya sendiri. Meski memiliki berbagai kekurangan, atau maknanya kurang lengkap atau sebab lain 2 baris terakhir masih yang terbaik. Kalimat itu cukup mengejutkan seluruh penonton. Ahem, hei, kamu menulis tentang bunga pemerkosaan di musim semi. Kamu keluar dari topik. Paman Zhu Souren melihat kertas ujian Zhu Ping'an yang dipajang di depan daftar, dia tidak bisa menahan senyum. Begitu pamannya selesai berbicara, dia melihat petugas menunjukkan kertas ujian Zhu Ping'an, serta Xia Luoming dan beberapa orang di sekitarnya, menatapnya dengan ekspresi bodoh di wajah mereka. Apakah aku melakukan kesalahan? Paman Zhu Souren sedikit tidak yakin. Benar, ada penduduk desa dan beberapa siswa yang gagal dalam ujian sebagai dukungan. Salah, bunga kuning itu seperti emas yang berserakan. Berasal dari karya pilihan oleh Liang Xiaotong dari dinasti Selatan dan Situ dari dinasti Tang. Ini tentang bunga pemerkosaan di musim semi. Seseorang di antara kerumunan mengguncangnya kepala sedikit dan berkata, dia adalah Taihu Wang Jin. Seseorang di antara kerumunan itu mengenalinya. Paman dan yang lainnya berdiri di sana, seperti tersambar petir, tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Bersambung.